Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan teman-teman semua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan masyarakat Indonesia di roda kehidupan sehari-hari. Seperti berinteraksi, ngobrol, bekerja sama, belajar, bahkan seperti yang saya lakukan di depan teman-teman semua, saya pun menggunakan bahasa Indonesia. Tahu nggak kalau bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis karena terus menyerap kata-kata dari bahasa asing. Portugis contohnya, seperti janela menjadi jendela, sereta menjadi sereta, garfo menjadi garpu. Bahkan dari Cina juga ada. Tahu, bihun, capcay ternyata serapan dari bahasa Mandarin loh teman-teman. Gimana? Bahasa Indonesia tuh luas banget kan? Apalagi kata-katanya pun sudah sering kita gunakan di roda kehidupan kita masing-masing. Tapi belakangan ini rasa-rasanya bahasa Indonesia mulai luntur ya. Apalagi di kalangan kaum muda. Mulai banyak sekali istilah-istilah asing yang jarang sekali kita dengar. Contohnya seperti FOMO, IDK, JK, EITA, AKA, dan masih banyak lagi. Generasi muda kita sekarang sudah mulai tercemar dengan bahasa-bahasa demikian. Bahkan, menurut Badan Pusat Statistik dijelaskan kalau Gen Z yang lahir tahun 2013 memiliki proporsional penggunaan bahasa Indonesia yang rendah, yaitu 95,72%. Gimana? Kebayangkan gimana lunturnya bahasa ini? Makanya, peran kita sebagai generasi muda dalam pelestarian bahasa Indonesia sangatlah penting. Sebelumnya, salam. Saya Rivalino yang akan bawa teman-teman semua buat mahamin gimana sih kegentingan situasi kita sekarang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung loncat ke bagian pembahasan solusi. Tentu, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Tentu, sesuatu apapun itu harus mulai dari diri sendiri dulu, agar nantinya lebih mudah untuk diterapkan ke yang lainnya juga. Contoh sederhananya adalah dengan berbahasa Indonesia di lingkungan rumah. Kalau hal yang tadi sudah bisa kita terapkan, maka selanjutnya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar kita. Saya punya sedikit cerita. Ketika saya masih kecil, orang tua saya selalu membiasakan saya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Pernah ketika itu ada seseorang yang mengajak saya ngobrol. Awalnya orang tersebut menggunakan bahasa Jawa dan saya menggunakan bahasa Indonesia. Dan akhirnya malah orang tersebut yang berganti menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti oranglah yang menyesuaikan kita menggunakan bahasa Indonesia, bukan sebaliknya. Karena bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa yang digunakan di seluruh daerah di Indonesia. Maka mulailah dari orang-orang di sekitar rumah kita dulu, baru nantinya mulai meluas ke masyarakat yang lebih besar. Nah, yang namanya masyarakat itu nggak cuma di dunia nyata saja. Mulai sekarang, mulai banyak sekali masyarakat yang menggunakan media sosial. Terutama anak muda. Nah, banyak juga masyarakat kita yang mulai menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar mereka. Salah satu faktor yang membuat bahasa kita luntur juga karena arus globalisasi yang mudah diakses dan buang terepol. Jika hal ini akan terus-menerus, bisa-bisa bahasa Indonesia nanti akan lenyap dan akan dilupakan oleh generasi muda. Dan yang paling ditakutkan adalah generasi muda tidak kenal dengan negerinya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat Indonesia sedang rawan-rawannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi atau terus berkembang. Jadi, ayo dari kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian kita.
Jangan sampai bahasa yang menyatukan kita semua hancur ditelan bahasa asing. Mungkin itu lebih. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kelebihannya bawa aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.